Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistem penyimpanan arsip, yang mana penyimpanan arsip merupakan rangkaian pengelolaan arsip agar arsip aman, terjaga, serta terpelihara. Dan ada 5 macam sistem penyimpanan arsip yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, sistem penyimpanan berdasarkan abjad, yang mana tentunya di sini arsip disimpan atau disusun berdasarkan abjad. Dan hal yang pertama kita lakukan yaitu kita mempersiapkan surat atau dokumen, lalu kita memeriksanya apakah surat atau dokumen tersebut siap untuk diarsipkan, dan kemudian kita mengidentifikasinya, yaitu kita melakukan proses pencarian informasi yang ada pada surat dan kemudian kita masukkan ke dalam buku arsip, yang mana informasi yang kita dapatkan dalam surat tersebut mengenai tanggal, judul, nomor surat, dan perihal itu kita masukkan ke dalam buku arsip. Dan kemudian kita masukkan ke daftar klasifikasi abjad dari A sampai Z, yang mana tentunya di dalamnya itu ada kode dan juga subkode. Dan untuk menentukan subkodenya, kita hanya perlu mengambil 2 huruf pertama yang ada pada judulnya, yaitu bila surat yang saya pegang ini berarti judul awalnya, 2 judul awalnya yaitu CA, karena nama PT-nya Java Anima Darmaja, berarti subkodenya itu adalah CA. Dan yang kedua yaitu penyimpanan sistem masalah, yang mana arsip disimpan berdasarkan pokok permasalahan. Dan hal yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan dokumen atau surat, kemudian kita memeriksa dokumen atau surat tersebut yang akan kita simpan, dan kemudian kita mengindeksnya, yaitu memindahkan informasi yang ada pada surat tersebut ke dalam buku arsip. Dan kemudian kita membuat kartu indeks yang terdiri dari judul surat sampai kode surat, yang mana di sini judul suratnya jangan lupa namanya itu kita balik. Di sini namanya Demian Gatot, maka di kartu indeksnya kita namakan dibalik Gatot Demian. Dan kemudian untuk kode suratnya kita buat berdasarkan daftar klasifikasi yang sudah kita buat, yaitu di sini masuk ke dalam kepegawaian KP, Quit A, dan folder 2, yaitu perihal pengangkatan karyawan sesuai dengan surat yang ada. Dan yang ketiga, penyimpanan sistem wilayah, yang mana arsip disimpan berdasarkan wilayah yang berpedoman pada daerah, kota, ataupun negara. Dan hal yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan dokumen atau surat, dan kemudian kita memeriksanya, dan kemudian kita mengindeksnya, yaitu dengan cara memasukkan informasi yang ada pada surat, kemudian kita masukkan ke dalam buku arsip. Kita membuat kartu indeks, yang mana terdiri dari judul surat sampai kode surat, yang mana kode suratnya ini kita peroleh dari daftar klasifikasi sistem wilayah, yang mana terdiri dari wilayah, subwilayah, dan sub-sub wilayah. Wilayah berarti itu provinsi, terusan subwilayahnya itu berarti kota, dan sub-sub wilayahnya itu berarti kecamatan.
Dan di sini wilayahnya, provinsinya yaitu Jawa Barat karena di Garut, dan subwilayahnya adalah Kota Garut. Dan yang keempat, penyimpanan sistem kronologis atau tanggal, yang mana arsip disusun berdasarkan waktu atau tanggal, dan tanggal tersebut yang dijadikan sebagai kode. Dan hal yang perlu kita lakukan yaitu mempersiapkan dokumen atau surat, dan kemudian kita memeriksanya. Setelah itu kita mengindeksnya, yaitu memasukkan informasi yang ada pada surat ke dalam buku arsip. Dan kemudian informasi yang sudah kita dapatkan tersebut kita masukkan ke dalam kartu indeks yang terdiri dari judul surat sampai dengan kode surat, yang mana untuk penyimpanan sistem kronologis tersebut kode suratnya itu kita dapatkan dari tanggal surat dibuat, yang dimulai dari tahun, kemudian bulan, dan kemudian baru tanggalnya, yaitu 2016 Agustus tanggal 9. Dan yang kelima, penyimpanan sistem nomor, yang mana arsip disusun atau disimpan berdasarkan nomor yang ada, yang mana hal yang perlu kita lakukan yaitu sama seperti pengelolaan arsip sebelumnya, yaitu kita memeriksa, lalu kemudian mengindeks informasi yang ada pada surat, dan kemudian kita membuat kartu indeksnya, yang mana untuk kode suratnya ini kita masukkan sesuai dengan nomor urut surat yang masuk ke dalam buku arsip. Sekian dan terima kasih telah